Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Izam. Sehat-sehat semua? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar daring ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum kenal dengan saya. Dan ada beberapa dari kalian yang sudah pernah bertemu dengan saya, yang sudah pernah merasakan belajar bareng saya di kelas. Kemarin saya mengajar di kelas 8, D, E, dan F. Untuk kelas yang kemarin 8A, B, dan C, belum pernah merasakan belajar dengan saya. Ya? Oke. Bagi yang belum kenal, kita akan berkenalan dulu. Ada pepatah bilang, tak kenal maka ta'aruf. Oke, kita berkenalan dulu. Nama saya Muhammad Alwi Zamroni. Kalian bisa memanggil saya Pak Izam. Alamat saya ada di Prambanan, Klaten. Pendidikan terakhir saya adalah S1 Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya diberi amanah untuk mengajar mata pelajaran informatika di kelas 7 dan kelas 9 dan mata pelajaran algoritma pemrograman di kelas IT atau kelas 7A. Kalian bisa follow Instagram saya di izam182. Nanti akan saya fallback. Dan kalau misalkan kalian pengen bertanya masalah pelajaran atau yang lainnya, silahkan WhatsApp saya di nomor WhatsApp 0821 12345 435. Oke, ini adalah sesi perkenalan saya. Isi pembelajaran hari ini adalah kontrak belajar, penilaian kita, bentuk pembelajaran kita selama mode daring ini, dan teknik pembelajaran kita. Materi nanti kita akan membahas materi tentang web browser, macam-macam aplikasi web browser, dan fungsi dari web browser. Oke, siap ya? Kita akan masuk dulu ke kontrak belajar. Penilaian. Mari kita bahas penilaian kita. Bobot penilaian informatika yang pertama adalah absensi. Absensi di sini mempunyai bobot 10%. Keaktifan. Misalkan kalian memberikan pertanyaan di grup. Misalkan kalian menjawab pertanyaan saya di grup. Itu ada nilainya loh. Nilainya adalah 15%. Kemudian tugas. Coba dilihat. Tugas di sini mempunyai bobot 30%, paling tinggi. Jadi, sebisa mungkin tugas-tugas yang saya berikan harus dikerjakan. Jangan sampai tidak karena bobotnya 30%. Kemudian di tengah semester nanti kalian akan menjumpai penilaian tengah semester. Di sini bobotnya adalah 20%. Kemudian pada akhir semester kalian akan menjumpai penilaian akhir semester. Bobotnya adalah 25%. Total semua bobot penilaiannya adalah 100%. Siap ya? Coba tolong kalian pahami bobot-bobot ini. Sebisa mungkin atur diri kalian agar bisa lulus di mata pelajaran informatika ini. Sudah siapkah untuk nilai KKM informatika? Nilai ketuntasan minimal adalah 67 di mata pelajaran informatika. Harus siap ya? Siap. Pak, bagaimana bentuk pembelajaran informatika nanti, Pak? Kita kan lewat mode daring. Kita nggak bertatap muka langsung di kelas. Atau kita nggak praktek, Pak, di kelas. Tenang,
mari kita bahas pembelajaran kita. Bentuk pembelajaran nanti, yang pertama kita akan ada materi. Materi-materi akan tetap saya berikan ke kalian. Kemudian ada penugasan, ada nanti proyek. Proyek akan saya berikan ke kalian, mungkin ada 2 nanti proyek. Terus ada penilaian. Materi akan dibagikan melalui grup WhatsApp Informatika kelas 9 atau di Google Classroom dan atau di YouTube seperti sekarang ini. Penugasan nanti akan dikumpulkan di Google Form atau di Google Classroom atau via WhatsApp grup. Proyek ini nanti akan saya buat berkelompok untuk memudahkan kerja kalian. Jadi kalian bisa bekerja sama dengan kelompok kalian. Yang ketiga, teknis pembelajaran kita. Mari kita bahas teknis pembelajaran kita. Teknis pembelajaran kita, tugas, materi, dan misalkan ada proyek, nanti akan saya upload di hari Kamis jam 10. Hari Kamis jam 10 adalah jadwal pelajaran daring informatika kelas 9. Batas waktu pengumpulan tugas dan proyek, misalkan nanti ada proyek, adalah hari Selasa jam 8 malam. Misalkan hari ini adalah hari Kamis, berarti besok hari Selasa adalah batas pengumpulan tugas. Ingat, jika terlambat, tugas tidak akan saya nilai. Jadi tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan terlambat ya. Oke ya. Kemudian, grup Google Classroom sudah saya buat. Silahkan kalian join menggunakan kode ini sesuai kelas kalian. Untuk kelas 9A, gunakan kode ini. Untuk kelas 9B, gunakan kode ini. Untuk kelas 9C, gunakan kode ini. Kelas 9D, kelas 9E, dan yang terakhir kelas 9F. Silahkan kalian catat untuk nanti kalian join ke grup Google Classroom Informatika kelas 9. Oke, kita akan masuk ke materi. Sudah siap ya? Mari kita menuju ke materi pertama kita. Kita akan membahas browser. Apa sih browser itu, Pak? Browser pada intinya adalah penjelajah. Penjelajah apa, Pak? Penjelajah website. Web browser berasal dari 2 kata. Dari kata web dan dari kata browser. Web yang berarti website dan browser yang berarti media untuk menjelajahinya. Jadi, web browser adalah program yang digunakan untuk menjelajah website. Intinya, dia itu sebagai penjelajah website. Macam-macam aplikasi web browser. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya akan ambil 5 contoh saja. Yang pertama adalah Google Chrome. Yang kedua adalah Mozilla Firefox. Yang ketiga, Opera. Yang keempat, Safari. Yang kelima adalah Microsoft Edge. Google Chrome adalah produk aplikasi dari perusahaan Google. Safari adalah browser bawaan dari Apple. Kemudian Microsoft Edge adalah browser bawaan dari Microsoft. Coba amati HP kalian. Ada web browser apa saja di situ? Fungsi dari web browser. Di sini ada 5 fungsi dari web browser.
Yang pertama, untuk menampilkan halaman atau situs internet. Jelas, itu adalah fungsi utama dari web browser. Yang kedua, menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik. Jadi, bahasa pemrograman website itu sebenarnya terdiri hanya tulisan-tulisan saja. Makanya, ada web browser untuk merubah tulisan-tulisan tadi menjadi gambar atau tulisan-tulisan yang menarik sehingga kalian bisa betah berlama-lama melihat suatu website. Yang ketiga, menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. Dunia maya itu ada banyak virus yang bertebaran. Jika kalian tidak menggunakan web browser yang resmi, maka akan banyak virus atau banyak spam atau banyak malware jahat yang akan masuk ke perangkat kalian. Gunakan browser resmi seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Yang keempat, mendukung penyimpanan data halaman secara offline. Misalkan kalian lagi di sekolah menggunakan Wifi, kemudian kalian ingin menyimpan halaman web itu untuk dibuka di rumah jika di rumah kalian tidak ada internet. Maka kalian bisa menggunakan web browser untuk menyimpan halaman website itu, kemudian kalian buka di rumah. Atau kata lainnya, kalian buka dengan mode offline, tanpa internet. Yang terakhir, memberikan dukungan untuk akses ke mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lainnya. Oke, ini adalah fungsi-fungsi dasar dari web browser. Pengamatan. Ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, ada web browser apa sajakah di HP atau di laptop kalian? Coba kalian amati, kemudian kalian tulis, ada web browser apa saja di situ. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan web browser? Coba kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri, mengapa sih kalian memerlukan web browser? Seberapa penting sih web browser itu buat kalian? Yang terakhir, web browser apakah yang dibuat oleh Microsoft dan web browser apakah yang dibuat oleh Google? Tadi sudah saya jelaskan loh. Jawab pertanyaan ini di Google Classroom kelas 9 Informatika sesuai nama kelas kalian. Nanti di Google Classroom sudah ada form di mana kalian bisa mengisi form itu dengan jawaban dari pertanyaan ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp Informatika kelas 9. Nanti saya akan buka sesi tanya jawabnya. Kemudian ada poin nilai keaktifan bagi yang mengajukan pertanyaan. Silahkan kalian ajukan pertanyaan sesuai materi kita hari ini atau yang berhubungan dengan informatika. Kemudian kalian tulis di grup WhatsApp Informatika. Nanti akan saya pilih beberapa dan akan saya jawab. Dan bagi yang mengajukan pertanyaan, akan saya berikan nilai keaktifan. Oke ya, gampang banget untuk mendapatkan nilai di informatika ini. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Oh, sudah selesai. Oke. Sebelum menutup pelajaran hari ini, minggu depan kita akan lanjutkan ke materi web browser lanjutan, di mana kalian akan mempelajari fungsi-fungsi yang ada di web browser. Nanti saya akan jelaskan di materi nanti. Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.